AC Milan berupaya cegah pemanggilan Rabiot dan Pulisic ke tim nasional. AC Milan dikabarkan tengah melakukan langkah serius untuk mencegah dua pemain andalan mereka, Adrian Rabiot dan Christian Pulisic, dipanggil memperkuat tim nasional masing-masing pada jeda internasional mendatang. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, manajemen Rossoneri telah mencapai kesepakatan awal dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat terkait Pulisic. Kesepakatan ini memungkinkan sang pemain untuk tetap bersama klub selama masa jeda internasional, mengingat kondisi kebugarannya. Sementara itu, pembicaraan juga tengah dilakukan dengan Federasi Sepak Bola Perancis mengenai situasi Adrian Rabiot. Milan berupaya meyakinkan pihak Perancis agar tidak memanggil gelandang tersebut yang disebut masih membutuhkan waktu pemulihan penuh dan adaptasi setelah mengalami masalah fisik ringan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Milan dalam menjaga kebugaran para pemain kunci mereka di tengah ketatnya persaingan di Serie A. Klub ingin memastikan kondisi skuad tetap optimal untuk menghadapi periode krusial menjelang akhir tahun. AC Milan dan AS Roma hidupkan kembali rencana pertukaran Dovbyk dan Gimenez. Rencana pertukaran pemain antara AC Milan dan AS Roma kembali mencuat menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Menurut laporan media Gazzetta dello Sport, kedua klub tengah mempertimbangkan kesepakatan tukar pemain antara Dovbyk dan Gimenez setelah wacana serupa gagal terwujud pada bursa transfer musim panas lalu. Performa kedua striker disebut menjadi alasan utama munculnya kembali ide tersebut. Artem Dovbyk yang kini membela AS Roma dinilai belum tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir. Begitu pula dengan Santiago Gimenez di AC Milan yang masih belum menunjukkan performa terbaiknya sejak awal musim. Pelatih AS Roma Gianpiero Gasperini dikabarkan mulai membuka peluang untuk melepas Dovbyk guna melakukan penyegaran di lini serang Roma. Sementara itu, Milan diyakini tidak akan menutup pintu jika pertukaran ini bisa memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi Dovbyk maupun Gimenez, potensi pertukaran ini bisa menjadi kesempatan emas untuk menghidupkan kembali karir mereka. Dovbyk mungkin akan menemukan tantangan baru di San Siro, sementara Gimenez bisa mendapatkan peran yang lebih besar di bawah arahan Gasperini di Stadio Olimpico. Christopher Nkunku siap jalani debut starter di Serie A saat Milan hadapi Roma. AC Milan akan tampil dengan komposisi lini depan yang berbeda saat menghadapi AS Roma akhir pekan ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, pelatih Massimiliano Allegri siap memberikan kesempatan starter pertama bagi Christopher Nkunku di ajang Serie A. Langkah ini diambil menyusul cedera yang dialami Rafael Leao serta performa Santiago Gimenez yang belum mencapai level terbaiknya. Kondisi tersebut membuat Allegri harus melakukan rotasi dan mencoba kombinasi baru di lini serang. Dalam laga melawan Roma, Allegri dikabarkan akan menurunkan duet penyerang yang tidak biasa, yakni Christopher Nkunku berpasangan dengan Ruben Loftus-Cheek. Meskipun posisi natural Loftus-Cheek adalah gelandang serang, sang pelatih menilai fleksibilitas dan kekuatan fisiknya dapat membantu Milan dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu bagi Nkunku, laga ini menjadi momen penting untuk membuktikan kualitasnya di panggung Serie A setelah sebelumnya hanya tampil sebagai pemain pengganti. Ex pemain Chelsea itu diharapkan dapat memberikan kreativitas dan ketajaman di lini depan Milan yang belakangan ini kesulitan mencetak gol. AC Milan lakukan pembicaraan awal untuk pinjam Joshua Zirkzee dari MU. AC Milan dilaporkan menjadi klub terbaru yang menunjukkan ketertarikan serius terhadap Joshua Zirkzee, penyerang muda milik Manchester United. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, AC Milan telah melangkah maju dalam pembicaraan awal dan ingin segera mendapat informasi apabila sang pemain tersedia untuk dipinjamkan pada bursa transfer Januari mendatang. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Milan untuk memperkuat lini depan mereka di paruh kedua musim, terutama setelah beberapa striker utama belum tampil konsisten. Sementara itu, Zirkzee sendiri dikabarkan terbuka untuk pindah. Striker asal Belanda itu tengah mencari waktu bermain reguler guna meningkatkan peluangnya masuk ke skuad tim nasional Belanda menjelang Piala Dunia 2026. Kurangnya menit bermain di bawah asuhan Ruben Amorim di Manchester United membuat sang pemain mulai mempertimbangkan opsi hengkang sementara. Meski sejauh ini baru sebatas komunikasi awal, Gazzetta dello Sport menilai Milan akan bergerak cepat jika Manchester United membuka peluang peminjaman.
Dengan mercato musim dingin yang semakin dekat, Zirkzee bisa menjadi salah satu nama panas yang menghiasi rumor transfer Serie A awal tahun 2026. AC Milan paksa lembur Luka Modric. Saat Luka Modric datang ke AC Milan musim panas lalu, banyak yang mengira ia hanya akan jadi pemain pelapis. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Luka Modric kini menjadi pilar utama lini tengah Milan. Masalahnya Modric kini sudah berusia 40 tahun. Idealnya menit bermainnya dibatasi agar tetap bugar. Tapi situasi di Milan tidak memungkinkan itu. Banyak pemain tengah yang cedera membuat Massimiliano Allegri tak punya banyak pilihan selain terus menurunkan Modric di setiap laga penting. Menurut laporan media Tuttosport, gelandang asal Kroasia itu sudah bermain penuh sejak jeda internasional Oktober dan kembali diprediksi akan menjadi starter melawan AS Roma akhir pekan ini. Memang ada kabar baik, saat Ardon Jazari sudah pulih dari cedera, tapi kecil kemungkinan ia langsung mendapat menit bermain banyak karena laga melawan Roma terlalu penting untuk dijadikan ajang uji coba. Secara realistis, Samuel Ricci adalah satu-satunya opsi untuk menggantikan posisi Modric di gelandang bertahan. Namun, rotasi sulit dilakukan karena Allegri masih harus menyesuaikan lini depan. Jika Rafael Leao belum pulih, maka Ruben Loftus-Cheek kemungkinan akan digeser ke posisi depan dan itu membuat Modric kembali harus turun sejak awal. Singkatnya, Modric belum bisa beristirahat. Allegri masih sangat bergantung pada pengalaman dan ketenangan sang maestro, setidaknya untuk satu pertandingan besar lagi melawan AS Roma. Ucap alhamdulillah, Ardon Jazari senang bisa kembali bermain. Kabar baik datang untuk AC Milan minggu ini. Gelandang muda mereka Ardon Jazari akhirnya kembali berlatih penuh setelah absen cukup lama karena mengalami cedera. Ardon Jazari merupakan salah satu transfer paling rumit musim panas lalu. Proses negosiasinya sempat berlarut-larut dan hampir gagal. Namun begitu resmi bergabung, nasib kurang baik langsung menimpanya. Dalam sesi latihan, ia terkena tackle dari Santiago Gimenez yang membuat tulang fibulanya retak. Ia pun harus menepi selama beberapa bulan untuk menjalani pemulihan. Kini masa sulit itu akhirnya berakhir. Jazari sudah pulih sepenuhnya dan ikut latihan bersama tim utama Milan. Meski begitu, klub masih akan berhati-hati dan tidak terburu-buru memainkannya. Meskipun ada peluang ia masuk skuad untuk laga akhir pekan ini melawan AS Roma. Kembalinya Jazari jelas menjadi angin segar bagi Milan, terutama untuk memperkuat lini tengah di paruh kedua musim ini. Melalui akun Instagram pribadinya, Ardon Jazari mengungkapkan rasa syukurnya bisa kembali berlatih. Ia menyebut masa cedera yang dialaminya sebagai periode yang sulit, namun kini sudah berakhir dan ia siap membantu tim kembali meraih hasil terbaik. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.